Ada kitab disebut dengan Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, dan kitab ini dinisbatkan kepada Sayyiduna Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wal Imam Al-Ghazali, imam yang agung, tidak perlu diterangkan. Wa innahu mithlu syams fi nahar, mithlu asy-syams fi nahar. Orang-orang Arab dahulu kalau ingin mengatakan sesuatu yang sangat terkenal, dikatakan mithlu syamsi fi rabi'atin nahar. Mithlu syamsi fi rabi'atin nahar, seperti matahari di tengah-tengah siang bolong. Imam Ghazali seperti matahari di siang bolong. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Keilmuannya, amalnya, zuhudnya, waraknya, ikhlasnya, karomahnya, kebesarannya, keberkahannya, keberkahan dalam kitab-kitabnya, ya, khususan kitab beliau Ihya Ulumuddin, yang belum pernah ada kitab sehebat itu. Begitu juga kitab-kitab beliau yang kecil, kitab Bidayatul Hidayah, yang bisa mengantarkan setiap santri yang mengamalkannya akan menjadi walinya Allah. Man aradal amal fa alaihi bi kitabil bidayah, wa man aradal ilm fa alaihi bi kitabil ihya, wa man aradal nur fa alaihi bi qutil qulub. Barang siapa yang dia menghendaki ilmu untuk diamalkan, ya, bukan untuk luas-luasan, untuk diamalkan, cukup baginya kitab bidayah. Cukup. Kalau kamu itu cari ilmu, tujuanmu yang penting aku bisa mengamalkan ilmu dan bisa menyelamatkan diriku dan istriku dan anak-anakku, ya, orang tuaku, orang-orang terdekatku, selamat dunia akhirat. Nggak repot-repot. Beli kitab bidayah, baca tiap hari, amalkan isinya. Udah jadi orang selamat dunia akhirat, jadi orang dicintai oleh Allah tuh. Kitab bidayah, tapi dengan syarat diamalkan. Man aradal amal fa alaihi bi kitabil bidayah. Barang siapa yang dia kepingin fokus beramal, fokus untuk dekat sama Allah, fokus untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dunia akhirat, cukup kitab bidayah dia beli, dipelajari tiap hari, diamalkan, yakfi, cukup deh. Nggak usah dibeli kitab macam-macam gede-gede, ya. Isinya kitab Bidayatul Hidayah, ngantar orang jadi walinya Allah. Itu karya Imam Ghazali, ya, kitab Bidayatul Hidayah. Maka penting setiap santri memiliki perhatian kepada kitab bidayah ini, supaya akhlaknya baik, supaya amalnya baik, supaya hatinya bercahaya, ya. Karena kitab bidayah ini kitab panduan untuk beramal. Dari mulai kamu bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang harus kamu lakukan agar tidak ada waktumu yang kosong walaupun 1 menit, tidak ada waktumu yang terbuang walaupun 1 menit, 1 detik, kecuali dalam kebaikan dan ketaatan. Hakadha kitab bidayah, ya. Maka ulama-ulama, kiai-kiai seluruh Indonesia, mereka itu selalu mengajarkan kitab Bidayatul Hidayah, ya. Kalau sudah khatam, dibaca lagi, khatam, baca lagi, sampai terus. Ada yang khatam sampai 10 kali, 40 kali, ada yang sampai ratusan kali. Kalau orang-orang yang hebat malah menghafal tuh kitab bidayah, dihafalkan isinya, min awal ila akhir dihafalkan. Agak, ya, orang yang mau beramal, orang yang mau dekat sama Allah, orang yang mau punya sir dari Allah, punya cahaya di hatinya dari Allah, jangan ninggalin kitab bidayah,
cintain, bacain terus, amalin isinya itu. Kemudian waman aradal ilm fa alaihi bi kitabil ihya. Kalau kamu kepingin ilmumu luas, anta tatawassa' fil ulum wa tatabahhar fil ulum, kamu kepingin punya ilmu lautan, kepingin punya ilmu yang luas fi syariah wa tariqah wal haqiqah, fa alaihi bi kitabil ihya, maka engkau harus mengkaji kitab Ihya. Itu Imam Nawawi radhiyallahu anhu sahibur Riyadhus Shalihin berkata, memuji kitab Ihya, apa kata beliau? Kadal Ihya an yakuna Qur'ana. Kadal Ihya an yakuna Qur'ana. Hampir ini mubalaghah. Saking hebatnya dan berkahnya kitab Ihya Ulumuddin, Imam Nawawi, Imamul Muhadditsin, ya, beliau bukan orang sembarangan. Imam Nawawi itu Imamul Muhadditsin fi zamani Imam Nawawi. Beliau memuji kitab Ihya, kadal Ihya an yakuna Qur'ana. Hampir-hampir saja Ihya Ulumuddin itu seperti Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena orang yang membaca kitab Ihya hatinya dibuka oleh Allah, futuh. Orang yang membaca kitab Ihya hatinya diberi ilmu laduni oleh Allah. Orang yang mengkaji kitab Ihya maka diberikan nur oleh Allah, cahaya. Ya, beda dengan kitab-kitab yang lain, beda. Ya, orang itu kalau kepingin dapat barokah, membaca buku-buku ulama yang barokah. Ya, jangan kamu baca buku-buku orang-orang yang nggak berkah. Ya, nanti bukunya juga nggak berkah. Ente juga nggak dapat berkahnya, gitu. Ya, kata Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, man arada nur fa alaihi bi kutubi ahli nur, wa man arada zulmah fa alaihi bi kutubi ahli zulmah. Barang siapa yang dia tuh kepingin cahaya di hatinya, hendaknya dia tuh melazimi membaca kitab-kitabnya ulama yang bercahaya hatinya. Ya, siapa ulama-ulama yang bercahaya hatinya? Ulama-ulama yang ikhlas. Imam Nawawi itu, ya, sudah meninggal berapa tahun tuh Imam Nawawi? Beliau meninggal di tahun 676. Ya, sampai sekarang udah hampir 8 abad. Hampir 8 abad tuh Imam Nawawi meninggal. Kitabnya masih dipelajari di seluruh dunia. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Bustanul Arifin, wah, banyak lagi. Udah meninggal jasadnya, ilmunya nggak mati, ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah. Kita ini kalau mati gimana nanti itu? Ada nggak orang yang membaca kitab kita itu? Ada nggak orang yang masih mau meneladani kita setelah kita mati nanti? Adakah orang yang masih bisa mau menziarahi kubur kita kalau kita mati? Wallahu a'lam. Tergantung keikhlasan kita kepada Allah dan tergantung takwa kita kepada Allah. Kalau orang itu bertakwa, ikhlas, beramal, ikhlas, maka dijadikan namanya abadi sepanjang zaman. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mereka itu beramal saleh, Allah akan menjadikan nama mereka tertulis di hati manusia sepanjang zaman. Nggak ketemu zamannya, tapi cinta. Wali Songo tuh siapa kita ketemu Wali Songo? Nggak ada. Tapi kita cinta sama mereka. Kenapa? Karena mereka saat hidup orang yang ikhlas. Maka nama mereka tuh diukir oleh Allah di hati kita, muslimin. Ya, kita nggak pernah ketemu itu Mbah Kiai Nyat Nyono. Ya, kita nggak pernah ketemu sama
Sayyidina Abdullah Haddad, Sayyidina Al-Habib Ali Habsyi, tidak pernah ketemu wajahnya. Tapi kenapa kita cinta, kita senang, kita yakin keberkahannya? Apa sebabnya? Harus dipikir itu. Kalau kamu sebagai santri mikir, kok bisa ya? Kita ini gak ketemu beliau-beliau, kok kita senang sama beliau-beliau? Oh, ada hakikatnya di situ. Ini ayatnya tadi itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh, mereka itu namanya akan diukir oleh Allah di hati kaum muslimin, di hati manusia. Walaupun beda zaman, walaupun beda tempat, ya, muslimin cinta kepada Imam Al-Bukhari, kepada Imam Muslim, kepada Imam Al-Zailani, Al-Imam Al-Suyuti, wal Imam Al-Qurtubi, wal Imam, mau sebut berapa ribu imam, ya. Mereka itulah orang-orang yang hidupnya ikhlas, hidupnya itu dedikasinya untuk Allah, hidupnya itu untuk manfaat bagi umat, dakwah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk taubat kepada Allah, ya, membimbing manusia yang artinya tersesat, dia jadi orang yang baik. Yang tadinya jauh, terpental dari rahmatnya Allah, ditarik pelan-pelan sampai dekat ke Allah. Hakadha, mereka itulah yang disebut ahli nur, cahaya di hati mereka. Makanya kitab-kitabnya juga bercahaya, ya kan? Man aradan nur fa'alaihi bikutubi ahli nur. Orang yang senang baca kitab-kitabnya wali-wali Allah, lama-lama hatinya terbuka, ya. Maka miliki kitab-kitab mereka itu, ya, kitabnya Imam Jilani, kitabnya Al-Habib Abdullah Haddad, ya, kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, kitabnya ulama-ulama salihin yang diberkahi oleh Allah, ya. Maka penting kita menjauhkan diri juga dari kitab-kitab yang bikin kita gelap hati kita. Itu kitab-kitab yang gak jelas pengarangnya siapa itu. Itu santri-santri. Apalagi di saat-saat kamu mengapain Quran atau kamu belajar, itu zaman dulu kiai-kiai yang tegas dan agak sedikit streng melarang santrinya membaca kitab selain kitab pelajaran dari gurunya, karena takut santri terpecah, dia punya fokus, terganggu dia punya hafalan, terganggu dia punya pemikiran. Apa yang kamu baca itu memengaruhi hatimu. Kalau kamu membaca kitab-kitabnya orang-orang yang ikhlas, ahli sunnah wal jamaah, pikiranmu baik, hatimu bercahaya, ya. Setelah baca kitab itu tuh kamu semangat ibadah. Setelah baca kitabnya orang-orang soleh itu hatimu terbuka, dapat taufik, semangat untuk qiyam, semangat untuk beramal, semangat untuk dakwah, semangat untuk taubat. Itu namanya kitab-kitab ahli nur. Beda dengan kitab-kitab yang bawa gelap. Habis baca kitab itu malah kita dorongannya maksiat. Habis baca buku itu dorongannya malah kepingin kita berbuat pelanggaran. Nah, ini kitab nggak berkah. Ya, ada satu perempuan tuh, ibu-ibu, dia ketemu abah, dia tanya, ini kitab Al-Manhajus Sawi, ini kitabnya gurunya antum, Al-Habib Zain? Iya betul. Luar biasa ya, saya itu baru baca terjemahannya, sudah tiap kali baca saya nangis, tiap kali baca nangis. Subhanallah, ya, berkahnya daripada seorang ulama besar, waliullah besar, Al-Habib Zain. Tiap baca buku beliau nangis, bawaannya itu hati terenyuh nangis, pengen taubat, pengen nangis. Ajib, subhanallah, hati yang baik tuh. Ya, bagaimana kalau orang itu bisa memahami bahasa Arab dan memahami teks Arab dengan bagus, lebih lagi maknanya lebih dalam lagi, ya, karena yang namanya terjemahan bahasa Indonesia itu
tidak bisa mewakili balaghah Arabiyah, itu nggak bisa. Mewakili mungkin 50%, 60%. Tapi dari segi balaghah tidak akan terwakili. Balaghah itu sastra Arab, nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa, beda. Hakadha ya kitabnya ulama-ulama ahli nur, ya jangan sampai kita tuh jauh dari kitab-kitab mereka. Dan jangan suka kamu tuh baca tulisan artikel orang yang nggak jelas imannya, nggak jelas akidahnya, pasti kamu terpengaruh dari pemikiran dia. Ya, apalagi kadang-kadang kamu baca buku-buku tentang filsafat, tapi tulisan orang-orang Barat, filsafat keagamaan, tulisan orang Barat. Membaca buku tentang agama, tapi yang dibaca buku-bukunya orang-orang non-muslim, gimana itu? Itu seperti orang yang dapat kopi, ya, sebelahnya ada racun, sengaja dia ngambil racun, campurin kopinya, salah barangkali tambah nikmat, ya mungkin mati ya kalau gitu. Ya, kalau itu belajar ilmu umum kepada orang-orang non-muslim boleh, ilmu IT, ilmu teknologi, ilmu eksakta, ilmu astronomi, ya ini halal ilmu umum. Tapi kalau keagamaan kamu belajar kepada non-muslim, berarti kamu tuh sengaja ingin meracuni agamamu, ingin meracuni hatimu. Maka jangan membaca kitab-kitab orang-orang yang hatinya gelap, orang-orang yang imannya nggak jelas kepada Allah. Apalagi sekarang nih banyak pemuda-pemuda penulis-penulis buku yang mereka itu liberal, mereka itu sekuler, mereka itu berpikiran yang liar, tidak pemikiran yang tunduk patuh kepada kaum salaf. Ya, karena itu semua hanya muncul begitu menarik dan itu berkahnya nggak ada, hilang nanti. Ya, itu. Wakadzalik kata para salaf, kata Imam Nawawi tadi apa? Kadal ihya an yakuna Qur'ana. Ya. Sampai juga tuh ada ulama salaf berkata, "Lau muhiyatil ulum kulluha lastakhrajaha ulama min al-ihya." Andai kata kitab-kitab di dunia ini, ilmu-ilmu agama ini dipunahkan, disirnakan, dihilangkan, maka ulama-ulama akan mampu mengeluarkan ilmu yang dipunahkan tadi, dikembalikan, ditulis lagi dari kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena kitab Ihya ini dia menjadi inspirasi, menjadi pencerah pemikiran. Ya, sampai dikatakan, antum tahu hatta di Amerika non-muslim itu orang-orang filsafat-filsafat, filosof-filosof di Amerika, di Barat itu gandrung dengan kitab Ihya Ulumuddin. Asik mereka membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu adalah raja filosof. Ya, beliau orang ahli filsafat paling top di zamannya. Tapi filsafat beliau kemudian diberi ruh, namanya ruh zuhud, ruhul ikhlas. Itu yang tidak ada tandingannya gitu. Ya. Maka santri harus berusaha bisa baca kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Minim-minim punya ringkasannya. Ya, ringkasan kitab Ihya yang paling bagus adalah Nasaih Diniyah. Al-Habib Abdul Haddad telah merangkum semua kitab Ihya di dalam kitab yang kecil, kitab yang gampang dibaca, yaitu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Itu 4 jilid kitab Ihya, dirangkum hanya 1 jilid 300 halaman. Apa yang ada di kitab Ihya bisa kamu dapat di kitab Nasaih.
Maka miliki kitab Nasihat Diniyah, baca. Ya, baca. Tuh dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu sudah menjadikan agama itu ditata rapi seperti baju, sudah dijahit, sudah dirapikan. Ya. Kemudian Al-Imam Sya'rani, beliau menjadikan agama ini baju yang sudah dijahit oleh Imam Ghazali tadi, beliau bersihkan, beliau rapikan, beliau tata. Kemudian Imam Al-Haddad sudah menyiapkannya, dibuka kancingnya, tinggal kamu pakai. Khalas. An-Din nasajah Al-Ghazali wa rattabah Al-Sya'rani wa hayya'a laka Al-Haddad. Ya, ilmu agama, ilmu akhirat ini sudah dijahit selesai oleh Imam Ghazali. Ini enggak usah baca buku lain. Ente baca kitab Imam Ghazali udah sampai kepada Allah, sampai ke surga ente. Enggak usah repot-repot. Ya kalau bagi orang yang mau luas ilmu boleh. Tapi kalau antum mau menguasai semua ilmu nggak mungkin, apalagi umur yang pendek zaman sekarang. Ya, udah kitab-kitab Imam Ghazali itu udah paling bagus. Ya, mau lebih simpel kitab-kitabnya Imam Sya'rani. Ya, Imam Sya'rani. Kepengen lebih simpel lagi kitab-kitabnya Imamul Haddad. Ini 3 ulama. Ya, kitab-kitabnya kita milikin. Ya, kita usahakan kita punya kitab-kitab beliau. Ya, wa khasatan al-Imam Al-Ghazali tadi. Ya. Begitu juga kata ulama tadi, man aradal amal fa alaihi bi kitab Bidayah, wa man aradal ilm fa alaihi bi kitab Ihya, wa man arada al-nur fa alaihi bi kitab Qutil Qulub. Ya, ada kitab namanya Qutil Qulub 3 jilid. Ya, satu jilidnya 500 halaman, 1500 halaman. Ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Al-Imam Abu Talib Al-Makki. Nama kitabnya Qutil Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub. Bagaimana cara kamu berinteraksi dengan Allah? Bagaimana kamu punya hubungan dengan Allah ini? Bagaimana cara membangun koneksi dengan Allah ini gimana? Kita kan kepingin punya koneksi baik dengan manusia, punya koneksi baik dengan teman bisnis, punya koneksi baik sama pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh. Ya, bagaimana caranya kamu punya koneksi yang bagus dengan Allah? Itu kitabnya itu, Qutil Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub. Nah, ini termasuk kitab Imam Ghazali, termasuk yang dinisbatkan kepada beliau kitabnya apa? Kitab Ayyuhal Walad. Ya, ini ceritanya tuh ada santri beliau pulang. Imam Ghazali punya santri, ya, belajar kepada beliau bertahun-tahun. Setelah beliau, si santri ini sudah merasa cukup, belajar pulang. Kampungnya menikah, berkeluarga, ya, berdagang, berbisnis sambil berdakwah, mengajar. Setelah sekian tahun, dia kirim surat kepada gurunya minta nasihat. Kemudian Imam Ghazali dikasih surat. Suratnya panjang juga tuh. Berapa halaman tuh? Ya, sekitar 20 halaman. Ya, di kitab namanya Ayyuhal Walad. Di situ disebut hai putraku. Kenapa? Karena hakikatnya seorang guru itu seperti ayah dan murid itu seperti anak. Ya. Kenapa? Karena guru itu ayah kita dalam agama, dalam ilmu. Ya, dan anak itu dan murid itu adalah anaknya guru dalam ilmu. Ya, wahakadha, seperti Nabi SAW bersabda, aba'uka thalathatun, ayahmu ada 3, orang tuamu ada 3, abuka alladhi waladak, ayahmu atau orang tuamu yang menjadi sebab wujudmu, lahirmu. Abuk wa ummuk. Ya, itu orang tua, jelas itu. Ya. Abuka wa ummuk.
Begitu. Yang kedua kata Nabi, walladzi zawwajaka bintah, yang kamu diambil menantu oleh dia, diberikan kepadamu putrinya yang paling disayang, dikasih untuk kamu. Dia orang tuamu juga, sama orang tuamu. Dari segi adab, kamu harus beradab. Dari segi hak orang tuamu dengan mertuamu sama. Gitu? Naam. Kemudian yang ketiga, walladzi 'allamak. Termasuk orang tuamu adalah orang yang mengajarimu ilmu. Ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk dekat sama Allah, ilmu bagaimana kamu bisa mengetahui jalan menuju Allah. Yang dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau enggak karena seorang murabbi, maka aku enggak akan tahu Allah, enggak akan kenal Allah. Ya, ini semua orang tua, haknya semuanya besar. Ya. Nah, begitu orang harus paham, ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada gurunya, kepada mertuanya, karena berbakti kepada mereka itu sumber barokah. Ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim apa? Birru syuyukh barakatul ilm wa birrul aba barakatul aish. Berbakti kepada guru menjadi sebab berkahnya ilmu. Kalau kamu berbakti sama gurumu, ilmumu barokah. Ilmumu barokah. Makna ilmu barokah gimana? Yani apa yang kamu miliki dalam hatimu dari ilmu-ilmu itu, ketika kamu sampaikan, Allah membuka hati yang mendengarkan. Yang dengar itu dapat ilmu, ya Allah. Yang dengar itu taubat, ya Allah. Yang dengar itu jadi orang baik. Ilmu barokah. Apalagi dirimu, orang lain aja kamu omongin dia sadar. Orang lain aja kamu kasih nasihat dia sadar. Apalagi dirimu. Ilmu barokah. Ilmu barokah, ilmu yang bisa menjadikan kamu berubah menjadi orang yang berkah, menjadi orang yang ta'ah, dan kamu mengajak orang lain untuk taat dan mereka manut, mereka dibuka hatinya oleh Allah. Itu namanya ilmu yang barokah. Ya, makanya birrus syuyukh barakatul ilm. Ya, berbakti sama guru itu adalah apa? Menjadi sebab apa? Berkahnya ilmu. Ya. Maka orang kalau sudah pulang pun jangan lupa sama gurunya. Ya, jangan lupa. Walaupun surat, kita kirim surat. Alhamdulillah, ya Syekh, ya Syekhi, wahai guru, saya ngajar, alhamdulillah bisa begini, hasilnya begini, ada santri begini. Ceritakan supaya guru senang. Ya. Guru tuh senang kalau diceritain keberhasilan muridnya dalam dakwah. Ini enggak perlu cerita masalah ya Hamzana masyaallah istaratu sayyarah thalatha wa zaujati arba'ah. Itu ngapain cerita gitu. Cerita yang bikin senang guru. Kalau ilmu manfaat, ya, kau bikin madrasah, kau bikin pesantren tahfidz, begitu. Terus Sayyiduna Al-Habib Zain begitu. Ya. Tiap ketemu mesti tanya langsung gimana santri-santri. Masya Allah. Ya, perhatian luar biasa, senang kalau Abah sampaikan, Masya Allah, santri alhamdulillah ada peningkatan Habib dalam masalah begini, dalam masalah amal, ibadah. Yafrah, senang, mendoakan, barakallahu fiik, barakallahu fi talamid. Wahakadha, doanya guru, ucapan guru pegang tuh, jangan sampai enggak dipegang. Kenapa? Karena barokah sesuai keyakinanmu. Ya. Waktu membangun pondok sini, ya, ke Madinah itu apa itu? Ya, duit hanya 500 juta. Katanya butuhnya ini 17 miliar. Allahu Akbar nih. Kurang berapa bilang gitu. Nah sudah, masih punya guru, lapor. Ya Habib begini. Kata beliau, udah nanti mulain. Allah bakal bantu kamu nanti. Subhanallah, itu kata-kata jimat itu. Kata beliau, mulain aja. Nanti Allah bakal bantu kamu. Bener. Kenyataan tuh, subhanallah. Jadi, ya, begitu. Allah punya cara.
ya, tapi cara itu diberikan kepada orang yang yakin kepada gurunya, yang punya hati yakin kepada syuyukh. Begitu. Ya. Maka penting orang itu ya memiliki hubungan yang baik dengan gurunya fil zahir wal batin. Jangan sampai zahirnya aja. Ya, zahir bagus sudah lumayan. Tapi lebih penting daripada hubungan yang baik dari segi zahir ditambah dengan dari segi batin. Ya. Apa batin itu? Yani engkau bersikap ketika enggak ada gurumu seperti kamu ada gurumu. Nah, gimana? Ya, sebagian orang tuh kalau udah enggak ada gurunya, udah deh pecicilan kayak kancil begitu. Ya, pikirannya itu yang negatif-negatif gitu, cari ya, hal-hal yang aneh-aneh. Ya, jadikan keberadaan guru dan tidak adanya guru sama di hatimu. Engkau selalu waspada. Guru pasti tahu kalau saya berbuat enggak baik, pasti tahu guru ini. Dengan caranya Allah nanti guru tahu itu. Ya, begitu. Ya, apalagi kalau sudah ulama-ulama yang kelas hebat, itu udah ngelihat murid udah kelihatan tuh. Yang begini, yang begini, yang begini kelihatan semua. Ya, kan? Seperti kita dulu kalau mondok di Medina itu kalau duduk depan Habib Zain kita nggak berani tuh. Yang namanya begini udah ningluk semua gini. Ya, kenapa? Karena kita tuh merasa Habib Zain tuh udah tahu segalanya, kita tuh kayak apa tuh. Tapi kita tetap kita ngaji, kita ya Sayyidi, saya datang dalam kondisi kotor, engkau yang bisa membersihkan. Wahai Sayyidi, saya sedang jauh dari Allah, saya datang untuk didekatkan. Seperti orang sakit kepada dokter, dia nurut. Al-marid, orang dokter paling senang sama pasiennya apa? Yang nurut. Kalau pasien banyak protes, apa kata dokter? Udah Pak, cari dokter yang lain aja deh. Kebanyakan protes bilang gitu. Gitu. Kasih obat gini, Pak, kok obatnya kayak gitu? Saya kan sakitnya ini. Gitu. Kasih obat yang ini, kok obatnya kayak gini, Pak? Saya nggak suka yang kayak gitu. Kasih obat yang gini, wah saya nggak cocok pakai gitu. Udah, Bapak cari dokter yang lain. Udah sakit mau mati banyak ngatur lagi. Begitu. Ya orang sakit manut sama dokter. Orang yang sakit hati maka dia harus manut sama dokter hati. Manhum ulama Allah. Ulama-ulamanya Allah itulah dokter hati. Hati yang sakit dengan hubbud dunia diobatin oleh mereka. Hati yang sakit dengan hubbus syahwat diobatin oleh mereka. Hati yang sakit dengan itu syahwat perempuan, syahwat dunia, syahwat permainan, itu ada dosis-dosisnya dan mereka yang tahu. Ya, engkau hanya tinggal bagaimana manut selesai. Ya, walhamdulillah so kita ditemuin sama guru-guru yang hebat. Ya, nggak gampang. Orang itu mau ketemu sama Al-Imam Al-Habib Salim Asy-Syatiri atau Al-Habib Umar itu sulit banget. Bagaimana kalau kamu diberi nikmat punya sanad ilmu dan agama bersambung dengan mereka? Ya, itu sudah nggak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Bagi orang yang tahu nilainya, ya, maka penting, ya, penting seorang murid itu memiliki ikatan kuat dengan gurunya, zahiran wa batina. Ya, bahkan kalau sudah pulang, ya, itu kekuatan ikatan batin harus lebih kuat. Ya, ikatan batinnya itu harus lebih kuat dengan gurunya. Karena zaman dulu ada satu santri waktu pulang dari pondok dia semakin sering ditemui oleh gurunya dalam alam mimpi. Tiap berapa hari datang gurunya, ya, tiap berapa hari datang sama gurunya sama dia dalam mimpi. Ya, kenapa? Karena dia punya ikatan batin kuat. Ya, tiap malam dia selalu ingat gurunya. Ada dorongan-dorongan jelek dia selalu enggak berani untuk berbuat jelek atau berbuat hal yang enggak baik. Takut gurunya tahu. Diberitahu oleh Allah tentang muridnya tadi. Bikin kecewa gurunya, dia takut. Hakada, ya, itu namanya alaqah qalbiyah, ya, alaqah batiniyah yang penting yang harus dikuatkan antara seorang murid dan seorang guru.
Ya, seperti kemarin kita hadir haulnya Habib Ali Al-Habsyi, ya, baik yang online maupun yang offline. Itu ceritakan tuh gimana tuh Habib Ali sama Habib Abu Bakar. Ya. Oh itu luar biasa. Habib Ali cerita, saya dulu zaman ngaji sama Habib Abu Bakar, kalau duduk sama Habib Abu Bakar rasanya nikmat seperti enggak di dunia. Kama fil jannah. Seandainya duduk setahun, enggak makan, enggak minum, kuat. Andai kata, saking nikmatnya, lezatnya duduk sama guru. Dan kita merasakan gitu tuh seperti zaman dulu kita ngaji sama Habib Zain begitu, nikmat duduk di pondok ajib. Sampai pernah pulang ke Indonesia setelah menikah, dikasih oleh Allah kesempatan bisa umroh. Waktu masuk pesantren baru duduk, lihat Habib Zain ngajar, nangis. Gak bisa terbendung nangis. Gitu. Nggak tahu, subhanallah, terbayang kenikmatannya ngaji zaman dulu sebelum kita punya banyak tugas, ya, sebelum kita punya keluarga, sebelum kita punya pondok. Waduh, dulu enak kita ngaji itu, nggak pernah mikir yang namanya ya mondok tuh ngaji paling enak. Ya, dulu di pesantren kita nggak pernah mikir nanti gimana nikahnya, nggak pernah mikir nikah, nggak pernah mikir kita nanti gimana hidup kita, duit kita, tidak pernah mikir. Kul yom sobah wa masa, ngaji. Nyiapin setoran. Nyiapin murojaah. Apalagi dulu alhamdulillah tiap Sabtu ujian fikih dan nahu lagi. Ya, santri ujian fikih kemarin, ya, kalau dibikin per minggu cocok gitu. Ya, ben gak ada kakian ngomong dan ngobrol gitu. Ya, itu Habib Zain kalau ujian tuh tiap hari Sabtu. Kalau malam Sabtu nahu, kalau Sabtu pagi fikih. Duduk kita ngaji semangat enak, gitu. Ya, kadang-kadang dipukul sama Habib Zain tuh bukan karena malu kalau dipukul tuh, bukan karena kerasnya, dipukul pelan tapi rasanya malu. Ya Allah, nggak bisa jawab. Ya, karena kalau kita tuh bisa jawab gitu, gurunya seneng, masya Allah. Ya, wah kata. Ya penting ya kita kuatkan ta'alluq kita dan ikatan batin kita dengan guru-guru kita, dan kita arahkan hati kita dengan apa? Mahabbah kita kepada beliau, guru-guru mulia kita. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah. Bijahihim yaftahullah alaina futuhan arifin bagina biddin. Amin Allahumma amin.